Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para pendengar yang budiman, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanallah wa ta'ala, bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di bulan Ramadan di tahun ini. Kita berharap semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, tapi kita tanamkan pada diri kita. Kita takut seandainya ini adalah Ramadan terakhir buat kita, agar kita ini lebih bersungguh-sungguh beribadah pada Allah SWT, lebih bersungguh-sungguh mendekat pada Allah SWT, lebih bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di saat-saat menjelang berbuka seperti ini, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa sungguhnya waktu menjelang berbuka adalah waktu yang mustajab, adalah waktu yang baik untuk kita berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT, yang insya Allah doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kita yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa kita, karena Allah SWT tergantung kepada bagaimana persangkaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara sekalian, perkenankan pada kesempatan kali ini saya, Bapak Haji Udin, selaku praktisi Tibun Nabawi, praktisi bekam dan ruqyah di Kecamatan Rembang, menyampaikan satu hal yang berkait dengan Rasulullah SAW dan juga berkaitan dengan kesehatan. Tadi di awal telah kita sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, sungguh, karena ada lakum bagi kalian fi rasuli, fi pada rasuli rasul Allahi Allah, uswatun teladan hasanah, teladan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah adalah suri teladan yang baik. Maka marilah kita mencontoh Rasulullah SAW sekuat tenaga kita. Memang kita ini bukan sahabat Rasulullah, kita ini orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Kita ini orang yang 1441 tahun tidak bersama Rasulullah, tidak hidup bersama Rasulullah. Maka kita melihat dari hadis-hadis, dari periwayatan para ulama bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di antaranya ketika menyinggung tentang masalah yang berkaitan dengan sakit, sehat, atau yang mungkin lebih tepatnya kita katakan berkaitan dengan kesehatan, maka Rasulullah menyampaikan beberapa hal yang kalau boleh kita berikan sebuah judul, yakni prinsip-prinsip dalam pengobatan Islam. Yang pertama adalah prinsip keyakinan bahwa Allah lah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan pengobatan itu sendiri, bukan dokter, bukan tabib, tapi Allah SWT. Obat, dokter, tabib itu hanya sebagai perantara. Keyakinan bahwa Allah yang memberikan kesembuhan ini sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan keyakinan kita, berkaitan dengan tauhid kita pada Allah SWT. Jangan sampai kita ini ketika kita berobat atau menjalani sebuah pengobatan, kita ini merasa bahwa yang memberikan kesembuhan bukanlah Allah SWT. Naudzubillah. Yang kedua, dalam prinsip-prinsip pengobatan Islam, yakni menggunakan obat yang halal dan thayyib. Kita tidak menggunakan obat-obat yang haram, seperti orang bilang bahwa ternyata kencing bisa untuk pengobatan. Bahkan ada buku-buku ilmiah yang menunjang. Kita tidak menggunakan itu. Kita tidak menggunakan bahan-bahan yang dari babi. Kita usahakan itu. Yang ketiga, prinsip pengobatan yang tidak membawa madarat atau bahaya. Dalam hal ini tidak membuat tubuh menjadi cacat, kecuali ini dalam keadaan sangat darurat. Jadi misalnya orang cacat, kemudian kalau orang mengalami kecelakaan, kalau kemudian tidak diamputasi akan berakibat fatal bagi yang lainnya, bagi tubuh dia yang lainnya, maka akhirnya terpaksa dipotong salah satu bagian dari tubuhnya. Ini sebuah keterpaksaan yang insya Allah dibolehkan. Yang keempat, prinsip pengobatan yang tidak berbau tahayul, khurafat dan bid'ah. Bukan kemudian kita ini berobat pada seseorang kemudian diminta kita ini akan sembuh kalau kita ini memberikan sesaji misalnya di pohon-pohon, di perempatan, ataupun kita ini diminumi sesuatu yang sudah diberikan raja-raja yang tidak ada dasarnya dari Islam. Maka ini takhayul khurafat. Kita hindarkan yang demikian karena itu bertentangan dengan akidah Islam. Yang kelima ialah prinsip mencari yang lebih baik berdasarkan kaidah Islam dan ilmu pengobatan. Dan yang terakhir, yang keenam, mengambil sebab melalui ikhtiar, yakni berusaha serta tawakal atau berserah diri. Ketika kita bicara tentang COVID-19, tentang pandemi ini, maka ikhtiar yang dilakukan adalah kita memakai masker, kita menjaga jarak, kita sering mencuci tangan kita. Maka ini sebuah ikhtiar yang selanjutnya kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri pada Allah SWT ya, setelah kita berikhtiar dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, inilah beberapa prinsip dari pengobatan Islam. Semoga setelah mendengarkan ini maka kita menjauhkan diri ini dari hal-hal yang bertentangan dengan pengobatan Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya itu karena kedhaifan saya. Selamat berbuka puasa. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.